Abu Jahal, si cerdas yang menolak kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah yang gersang namun penuh sejarah, di bawah langit Makkah yang terik, lahirlah seorang pemuda bangsawan bernama Amr bin Hisham. Ia berasal dari kabilah Bani Makhzum, salah satu kabilah terpandang di kalangan Quraisy. Ayahnya adalah seorang pembesar, keluarganya disegani, dan dirinya dikenal sebagai pemuda paling cerdas dan paling fasih dalam berbicara. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan kehormatan Abu Al-Hakam, bapak kebijaksanaan. Namun, sejarah mencatatnya dengan nama yang berbeda. Abu Jahal, bapak kebodohan. Kenapa seseorang yang begitu cerdas, begitu dihormati, justru menjadi musuh terbesar Rasulullah? Semua bermula dari hari ketika Muhammad bin Abdullah, lelaki jujur yang telah lama mereka kenal, mengaku mendapatkan wahyu dari langit. Di sebuah gua sunyi bernama Hira, Muhammad didatangi oleh Jibril. Dan tak lama setelah itu, ia mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak orang-orang kepada tauhid, kepada satu Tuhan, Allah. Abu Jahal tidak terlalu peduli pada awalnya. Tapi saat dakwah itu mulai menyebar, saat orang-orang Quraisy mulai meninggalkan patung-patung mereka, saat ajaran Muhammad menyentuh para budak, anak-anak muda, dan bahkan keluarga bangsawan, ia mulai gelisah. Jika ini dibiarkan, pikir Abu Jahal, kedudukan kita sebagai pemuka akan runtuh. Masyarakat akan terpecah, dan nama Muhammad akan semakin besar. Ia mulai menyusun strategi. Ia tahu Muhammad jujur. Ia tahu ajaran Islam masuk akal. Bahkan, ia pernah diam-diam mendengarkan lantunan ayat Al-Quran di malam hari. Hatinya bergetar. Tapi bukan karena tidak tahu kebenaran. Ispardoets, melainkan karena kesombongan. Bagaimana mungkin ia seorang bangsawan, tokoh Quraisy ahli pidato, pemimpin kaum, mengikuti seorang yang dulu hanya penggembala dan anak yatim? Aku tahu apa yang ia sampaikan itu benar, katanya pada suatu malam. Tetapi jika aku membenarkannya, apa kata orang? Muhammad dan aku bersaing dalam kehormatan. Syajir menang, kami kalah. Dan dari sinilah kehancurannya dimulai. Abu Jahal mulai terang-terangan menentang. Ia menghasut orang-orang agar menjauhi Rasulullah. Ia menertawakan ajaran Islam. Ia menyiksa para budak yang memeluk Islam. Dan ia menyimpan dendam dalam hati, bukan karena kebodohan, tapi karena kesombongan yang menguasai nurani. Dialah gambaran nyata dari orang yang menolak kebenaran meski mengetahuinya. Sungguh, musuh paling berbahaya bukanlah yang bodoh, tapi yang cerdas, namun sombong. Betapa banyak orang seperti Abu Jahal di zaman ini. Mereka tahu mana yang benar, tapi gengsi menunduk, tak mau kalah, tak mau berubah. Kebencian yang mengakar, Abu Jahal dan ejekannya terhadap Rasulullah, saat Islam mulai berdiri di atas kaki yang kokoh. Saat Bilal bin Rabah meneriakkan kalimat Ahad, Ahad meski tubuhnya disiksa. Saat keluarga Yasir disiksa sampai syahid, satu nama muncul di balik hampir semua penderitaan itu. Abu Jahal. Itu bukan sekadar pembenci. Ia adalah dalang. Orang yang meniupkan api. Setiap kali Rasulullah berjalan di sekitar Ka'bah untuk berdakwah, Abu Jahal mengikutinya dari belakang. Ia tertawa keras. Ia mengejek. Lihat, itu orang yang katanya berbicara dengan langit. Kalau betul engkau utusan Tuhan, minta saja langit menghujanimu emas. Suatu hari Rasulullah sedang sujud dalam salat di depan Ka'bah. Abu Jahal memanggil temannya. Siapa yang berani meletakkan kotoran unta di punggungnya saat ia sujud? Mereka tertawa. Seorang pemuda jahil maju. Dan saat Rasulullah sujud, ia meletakkan isi perut unta yang menjijikkan di atas tubuh Nabi. Rasulullah tak bergerak. Anak-anak dan orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Dan Abu Jahal sang pemuka Quraisy berdiri paling depan. Ikut menertawakan. Tapi hati Rasulullah tak dipenuhi kemarahan. Ia hanya berdoa, Ya Allah, uruslah Abu Jahal, uruslah Uqbah bin Abi Mu'ith, uruslah Shibah bin Rabi'ah. Satu persatu, nama-nama itu disebut. Abu Jahal makin geram. Jika aku melihat Muhammad salat lagi di Ka'bah, aku akan injak lehernya. Katanya suatu hari, maka datanglah hari itu. Rasulullah salat. Abu Jahal datang mendekat dengan wajah marah. Tapi saat hendak mengangkat kakinya, ia terpaku. Matanya membelalak, tangannya gemetar. Ia berbalik dan lari terbirit-birit. Ketika ditanya kenapa ia mundur, ia berkata, ada parit api antara aku dan Muhammad. Ada sayap-sayap besar. Ada sesuatu yang menghalangi. Padahal, orang lain tak melihat apa-apa. Itulah perlindungan Allah. Namun bukannya sadar, Abu Jahal malah menyimpan dendam lebih dalam.
Bagi dia ini bukan lagi tentang kebenaran, tapi tentang ego dan kekuasaan. Ia bukan tidak percaya Muhammad itu utusan Allah, tapi karena Muhammad bukan dari kabilahnya, bukan dari golongannya, bukan dari gengnya, ia menolak. Dan begitulah, kebenaran sering tertolak bukan karena kurang bukti, tapi karena kesombongan manusia yang terlalu tinggi. Perang Badar, doa Rasulullah dan jatuhnya Abu Jahal. Hari itu langit Badar mendung. Pasir gurun terasa lebih panas dari biasanya. Umat Islam hanya 313 orang, kebanyakan miskin bersenjata seadanya. Tapi hati mereka kokoh, iman mereka melebihi gunung Uhud. Dan di seberang sana, berdiri 1.000 pasukan Quraisy. Lengkap dengan kuda, pedang terbaik, baju perang yang gemerlap. Di antara mereka, tampak Abu Jahal. Dengan sombong ia berkata, "Hari ini kita habisi Muhammad dan pengikutnya." Biar semua tahu siapa penguasa Makkah. Ia memimpin pasukan seperti raja, penuh keangkuhan. Tapi ia tak tahu, langit sudah mencatat kejatuhannya. Malam sebelum perang, Rasulullah SAW tak tidur. Beliau mendirikan salat, menengadahkan tangan, dan berdoa dengan tangisan yang mengguncang langit. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa hari ini, maka takkan ada lagi yang menyebut namamu di muka bumi. Tangannya gemetar, air mata jatuh membasahi janggut. Doa itu menembus langit, dan Allah pun menjawab. Saat pagi tiba, Rasulullah bersabda, "Bergembiralah, karena bantuan Allah telah turun, dan benar, ribuan malaikat datang sebagai pasukan langit, berpakaian putih, menunggangi kuda berkilau, mengisi celah-celah barisan umat Islam yang sedikit jumlahnya. Perang pun dimulai. Abu Jahal memekik lantang. Mana Muhammad? Aku akan bunuh dia dengan tanganku sendiri." Tapi ia tak tahu, takdir sudah menunggu. Di tengah perang, 2 pemuda dari kaum Ansar Mu'adz dan Mu'awidz bin Afra mendekati sahabat Abdurrahman bin Auf dan bertanya, "Paman, tunjukkan kami Abu Jahal. Kami ingin membunuh musuh Allah itu." Abdurrahman terkejut. 2 anak muda, kurus, belum berpengalaman ingin menghadapi panglima paling ditakuti Quraisy, tapi mereka serius. Dan saat mereka melihat Abu Jahal, keduanya melompat menyerang dengan sekuat tenaga. Pedang mereka menebas, dan tubuh Abu Jahal tumbang ke tanah. Terhuyung, napas tersengal, tapi belum mati. Beberapa saat kemudian, Abdullah bin Mas'ud, sahabat miskin bertubuh, kurus, datang melihat tubuh Abu Jahal terkapar. Abu Jahal masih hidup, tapi tak bisa bergerak. "Apakah engkau Abu Jahal?" tanya Ibnu Mas'ud. Abu Jahal menatap dengan mata penuh kebencian dan berkata, "Celakalah kau penggembala kambing. Engkau membunuhku?" Ibnu Mas'ud menjawab lembut, "Segala puji bagi Allah yang menghinakanmu hari ini." Lalu dengan izin Rasulullah, ia memenggal kepala Abu Jahal. Musuh besar Islam telah tumbang. Orang yang dulu tertawa saat Rasulullah sujud, kini tak bisa berdiri. Orang yang dulu sombong menantang langit, kini tergolek tak berdaya di tanah. Itulah akhir orang yang keras kepala dalam kesombongan, kemenangan tanpa kesombongan Rasulullah dan hati yang lembut. Perang Badar usai, tanah gurun itu menjadi saksi bahwa jumlah bukanlah segalanya, bahwa iman yang kuat bisa mengalahkan ribuan pedang. Umat Islam menang, tapi Rasulullah tidak melonjak kegirangan, tidak berteriak penuh euforia. Wajahnya teduh, matanya justru berlinang air mata. Ia memandang ke arah tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dulu pernah dekat dengannya, keluarga, teman masa kecil. Tapi hari ini, mereka mati dalam keadaan memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya, Abu Jahal, sang pembangkang utama, yang sejak awal keras menolak wahyu, yang pernah melempar kotoran ke punggung Nabi saat beliau sedang sujud, yang mencaci, mengejek, dan menyiksa umat Islam tanpa rasa kasihan. Namun Rasulullah tetap sedih melihat kematiannya. Beliau lalu memerintahkan para sahabat, "Kuburkan mereka dengan layak. Meski mereka musuh, mereka tetap manusia yang patut dimuliakan setelah mati." Subhanallah, inilah Rasulullah. Seorang pemimpin yang tak membalas kebencian dengan kebencian. Seorang pemenang yang tak meninggikan dada saat menang. Dan lebih luar biasa lagi, setelah perang, Rasulullah SAW tidak beristirahat. Beliau justru berjalan ke arah sumur tempat para jenazah musuh-musuhnya dikuburkan. Beliau berdiri di depan liang itu dan berkata, "Wahai penghuni liang ini, apakah kalian telah mendapati kebenaran janji Tuhan kalian? Aku telah menemukan janji Tuhanku benar." Para sahabat bingung.
"Wahai Rasulullah, mereka sudah mati. Bagaimana mungkin mereka bisa mendengar?" Dan Rasulullah menjawab, "Demi Allah, mereka lebih mendengar ucapanku daripada kalian, tapi mereka tak bisa menjawab." Sungguh, betapa kasihannya nasib orang-orang yang memilih membangkang sampai akhir hayatnya. Dan dari semua itu, Rasulullah tidak sombong. Beliau tidak dendam. Beliau justru bersyukur karena Allah telah menjaga hati-hati umat Islam dan memberi kemenangan yang tidak hanya mengangkat pedang, tapi juga mengangkat derajat mereka sebagai umat yang sabar. Warisan Abu Jahal, ketika anak musuh jadi pembela Islam. Sahabat semua, hari ini kita akan menutup kisah tentang salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Islam, Abu Jahal. Tapi jangan buru-buru menilai, karena akhir kisah ini justru mengajarkan satu hal yang luar biasa, bahwa hidayah tak mengenal garis keturunan. Abu Jahal meninggal dalam kekufuran. Namun, Allah menetapkan takdir yang mencengangkan. Anaknya, Ikrimah bin Abu Jahal, tidak mewarisi kebencian ayahnya. Ia justru menjadi pembela Islam yang gagah berani. Tadinya, Ikrimah sempat memusuhi Islam juga. Ia turut berperang melawan Rasulullah. Tapi hatinya selalu gelisah. Hingga pada saat penaklukan kota Makkah, ia melarikan diri ke Yaman karena takut akan dibunuh. Namun istrinya Ummu Hakim pergi menyusul Rasulullah. Ia memohon ampunan untuk suaminya. Dan Rasulullah yang lembut hatinya memaafkan. Bahkan berkata, "Ikrimah boleh kembali dan jangan ada yang menyakitinya." Dia telah mendapat jaminan dari Rasulullah. Ikrimah mendengar itu. Ia pulang ke Makkah. Ia berdiri di hadapan Rasulullah SAW, menangis, tersungkur. "Wahai Muhammad, demi Allah, mulai hari ini, tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Sejak hari itu, hidup Ikrimah berubah. Ia menjadi mujahid sejati, berjuang dalam peperangan demi menegakkan Islam, bahkan wafat sebagai syahid di medan jihad. Dari sini kita belajar, Allah tak menilai darah siapa yang mengalir di tubuhmu. Allah menilai hati dan arah langkahmu. Anak musuh terbesar Nabi justru menjadi sahabat setia Nabi. Dan Rasulullah pun tak pernah menyebut-nyebut masa lalunya. Tak pernah berkata, "Engkau anak orang yang menyakitiku." Karena begitulah Islam. Bukan agama balas dendam, tapi agama kasih sayang dan ampunan. Maka jangan pernah menyerah pada seseorang, siapapun dia hari ini. Bisa jadi pejuang Islam esok hari, termasuk kita sendiri. Penutup, kisah Abu Jahal telah usai. Tapi hikmahnya akan terus hidup. Semoga kita tidak termasuk orang yang keras kepala dalam kesalahan, tapi menjadi orang-orang yang lembut hati dalam menerima kebenaran.